Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-559 ini, dengan para pemain, M. Abid sebagai Ken Arok, Hari Atik sebagai Gajah Wangkar, Ip Hendra sebagai Panembahan Ripayana, Yati Indra sebagai Endang Rukmandani, Amrita sebagai Cantrik, Ip Hendra sebagai Prabangkara, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Singasari kembali dihentak oleh peristiwa yang tidak terduga-duga. Dan Umang sangat terpukul dan pucat pias wajahnya ketika tamunya yang dipanggil Paman Paragi itu berhasil ditangkap dengan cara yang tidak terduga-duga. Sementara itu, pertempuran antara Ken Arok dan orang berjubah merah berlangsung semakin dahsyat.
tidak akan menang melawanku, Kenar. Kau memang luar biasa. Nasibmu buruk sekali. Jangan sekali kalau tubuhmu akan lebur menjadi serpihan-serpihan kecil. Yang kamu. Ken Arok merunduk. Tatapan matanya amat tajam dan sedikit mencorong kebiru-biruan. Sebagai gambaran bahwa dia berkeputusan untuk membenturkan puncak dari kemampuan yang dimilikinya. Tubuhnya merunduk seperti layaknya seekor singa melirik calon mangsa. Tetapi orang berjubah merah itu tidak mau tubuhnya dilumat begitu saja. Orang yang mengubah wajah seperti jompo keling itu segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kaki kanannya ditarik ke belakang, kaki kirinya ditekuk ke depan, sedang kedua tangannya menyilang di depan dada. Orang berjubah merah itu telah siap menghadapi apapun. Aku telah siap, Kenar. Dan Arok telah meloncat menerkam mangsanya. Kekuatan aji yang tiada terkira telah lepas dari genggaman tangannya. Namun orang berjubah merah itu dengan tanpa ragu-ragu menyongsong. Dan sebuah benturan dahsyat kemudian segera terjadi. Orang berjubah merah itu terpental berguling-guling. Namun dengan tangkas kemudian meloncat berdiri kembali. Sedangkan Ken Arok terpental pula. Namun tidak mampu bangkit kembali. Ken Arok kemudian pingsan. Pelajaran bagimu, Ken Arok. Sang pagi kemudian tiba. Sinar matahari itu memancarkan terang benderang. Pinggangku. Tumang, apa yang telah terjadi padaku, Tumang? Mana orang itu? Ken Arok yang telah pulih kesadarannya mencoba untuk bangkit. Namun Raja Singasari itu merasakan tulang belulangnya bagaikan patah tidak karuan. Ken Arok kemudian mulai pulih seutuhnya. Sakit sekali rasanya. Tulang belulangku seperti remuk semuanya. Rupanya semalaman aku tergeletak di sini. Untung aku tidak menjadi santapan serigala. Gila, lawanku benar-benar bukan orang sembarangan. Orang itu telah mengalahkan aku. Sia, sakit sekali, keparat. Berdebah, mana orang itu? Ken Arok menebarkan pandangan matanya ke segala arah. Namun yang dilihatnya hanyalah bekas-bekas dari pertempuran. Tanah bagaikan diaduk oleh kekuatan yang tiada terkira. Seolah telah dibajak dan siap untuk ditanami. Kembali Ken Arok menebarkan pandangan matanya. Tetapi sinar matahari yang menyilaukan seolah telah meyakinkannya bahwa Ken Arok telah kalah dan ditinggalkan begitu saja oleh lawannya. Raja Singasari itu tertatih-tatih berdiri dan tiba-tiba tatapan matanya tertuju pada sebuah pahatan pada sebatang pohon. Jangan remehkan ancamanku, Ken Arok. Jika kau abaikan, maka aku akan menjadi sumber kesulitanmu. Gila, orang itu mengancamku. Keparat, iblis. Berdebah. Kemari kau. Bawa aku pergi dari tempat ini, Tumang. Ayo, Tumang, cepat. Ken Arok berusaha menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya untuk naik ke punggung si Tumang. Ken Arok benar-benar pemuda yang luar biasa. Semilir angin seolah membantu mengembalikan kekuatannya yang semula terperas habis di dalam pertarungan yang telah terjadi. Dan kuda itu kemudian berhenti di tepi sebuah sungai yang airnya mengalir jernih. Ken Arok kemudian turun dan membasuh wajahnya dengan air yang jernih. Segar sekali. Oh, darah. Mulutku berdarah. Sia, orang itu benar-benar telah melukaiku.
barat. Aku seorang raja, dan aku telah dihajar hingga babak belur seperti ini. Berdebar sia. Ken Arok menunggu air sungai itu tidak bergolak oleh sentuhan tangannya. Dan ketika air sungai itu kemudian menjadi tenang, Ken Arok menggunakannya untuk berkaca. Ken Arok nampak terkejut melihat wajahnya sendiri. Sudut kiri bibirnya berdarah dan sedikit membengkak. Tumang, kita jangan terlampau lama berada di sini. Kita lanjutkan perjalanan. Aku akan menggugat perlakuan buruk yang aku alami ini. Sang Panembahan harus bertanggung jawab atas apa yang aku alami ini. Sial, hayo Tumang. Gajah Wengker, Saya Panembahan. nampaknya kita akan kedatangan tamu lagi. Kau lihat burung-burung perenjak yang berloncatan di dahan-dahan serikoyo itu? Iya, saya melihatnya Panembahan. Nampaknya Baginda yang akan berkenan datang menengok kembali padepokan yang terpencil ini. Apakah saya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk Sri Baginda itu Panembahan? Iya, lakukan sebaik-baiknya Gajah Wengker. Siapkan sebuah bilik yang pantas untuk seorang raja. Juga perintahkan kepada para endang untuk menyiapkan suguhan yang sesuai untuk Baginda. Meski yang kita katakan sesuai itu, barangkali untuk ukuran Baginda belumlah pantas. Iya, saya mengerti Panembahan. Akan tetapi sebelumnya, panggil Endang Rukmandani kemari. Baik, Sang Panembahan. Angin semilir sejuk, matahari yang bersinar menerobos puncak-puncak pohon kelapa di arah timur. Ternyata belum sanggup mengusir hawa dingin yang menyelimuti kaki Gunung Gangsir. Kabut masih nampak melayang di lembah-lembah. Dan tidak berapa lama kemudian, seorang endang yang bernama Rukmandani telah datang menghadap Sang Panembahan Dwipayana. Apa yang harus aku lakukan, Panembahan? Tuntunlah aku, Rukmandani. Aku ingin mengajakmu berjalan-jalan mengelilingi padepokan ini. Baik, Panembahan. Rukmandani, si gadis kecil yang pantas disebut perawan Sunti itu, kemudian menuntun Sang Panembahan. Wajah perawan itu nampak cerah ceria. Rukmandani merasa gembira di saat menemani Sang Panembahan, karena di saat itu tentu Sang Panembahan akan bercerita banyak, menceritakan hal-hal yang seolah-olah merupakan jawaban atas rasa hausnya. Di mata endang Rukmandani, Sang Panembahan merupakan dewa penolongnya. Andai kata tidak ada Sang Panembahan yang mengentaskannya, Rukmandani sulit membayangkan bagaimana nasibnya sekarang. Setelah satu putaran mengelilingi padepokan, Sang Panembahan kemudian mengajak duduk di sebuah dingklik panjang di bawah pohon mangga. Pohon itu sendiri sedang berbuah lebat-lebatnya, meskipun belum ada satupun yang matang. Ketika tadi Gajah Wengker memanggilmu, apakah yang sedang kau lakukan, Rukmandani? Aku sedang membaca di ruang pustaka, Panembahan. Kitab apa yang kau baca? Kitab yang khusus mempelajari pramasastra. Kalau tidak salah, dahulu ketika berada di ruang pustaka, kau juga membaca pramasastra. Mengapa? Supaya aku bisa bertutur kata dengan benar, Panembahan. Semakin dalam aku mempelajari pramasastra, ternyata semakin banyak aku lihat. Banyak kekeliruan tatanan kalimat yang aku lakukan sehari-hari. Bukan hanya aku yang sering melakukan itu, akan tetapi juga yang lain. Para paman cantrik juga. Bagaimana dengan aku, Rukmandani?
Mengapa kau tertawa? Aku melihat Panembahan juga sering melakukannya. Oh, bagus sekali. Bagus, Rukmandani. Aku senang kau mempunyai kepedulian yang besar terhadap kitab yang orang lain mungkin tidak begitu menyukainya. Lanjutkan terus kegemaranmu itu. Wawasanmu akan semakin luas. Penalaranmu akan semakin tajam. Siapa tahu pengetahuan para masastra yang kau pelajari juga tentang kesusastraan kelak akan bermanfaat. Bermanfaat untuk apa, Panembahan? Bagi dirimu sendiri, jelas terlihat manfaatnya. Kau bisa menelaah dan menilai apakah sebuah kalimat sudah betul menurut aturan para masastra atau belum. Lebih jauh lagi, ilmu itu akan bermanfaat jika ada orang yang ingin belajar darimu. Ilmu yang kau miliki itu akan semakin mekar, semakin sumerambah. Kau ajarkan ilmu yang kau miliki itu, sedang kau tidak akan pernah kehilangan. Berbeda misalnya dengan sekerat daging ayam. Kenapa dengan sekerat daging ayam, Panembahan? Secuil ilmu dibanding sekerat daging, lebih abadi ilmu. Ilmu tidak akan habis meski kau berikan pada siapapun. Sebaliknya, sekerat daging ayam akan hilang setelah kau berikan pada orang lain. Sekerat daging ayam akan musnah setelah kau makan. Apalagi brutu, Panembahan. Benarkah makan brutu itu menyebabkan orang menjadi bodoh? Oh, jangan percaya itu, Rukmandani. Yang mengatakan demikian itu karena tahu brutu ayam adalah bagian dari daging yang empuk dan lezat. Akan tetapi, aku kurang begitu suka, Panembahan. Kurang begitu suka? Mengapa? Letak brutu terlalu dekat dengan muara kotoran. Kau ini ada-ada saja, Rukmandani. Sang waktu terus bergerak, matahari memanjat langit, kemudian sang surya telah berada di puncaknya. Dari arah barat nampak seseorang menunggang kuda putih dengan kencangnya. Orang itu adalah Ken Arok yang telah tiba di padepokan Dandang Kandaga. Apakah Panembahan ada? Hamba tuanku, Baginda sudah menunggu tuanku. Oh, Sang Panembahan telah mengetahui aku akan datang. Sang Panembahan telah memberitahu kami bahwa Baginda akan datang. Baiklah, tolong ikat kudaku. Cantrik padepokan Dandang Kandaga yang menyambut kehadiran Raja Singasari itu segera mengikat kuda putih tunggangan Ken Arok itu pada sebatang kayu yang ditancapkan di tanah. Ken Arok bergegas naik ke pendopo. Di sana Putut Gajah Wengker menyambutnya dengan mengangguk hormat. Selamat datang, Baginda. Hamba ditugaskan oleh Sang Panembahan untuk menyambut kedatangan Baginda Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Terima kasih Ki Putut Gajah Wengker. Sangat menarik sekali. Nampaknya sebagaimana biasanya, Sang Panembahan Dwipayana yang sidik paningal selalu mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Apakah aku masih harus menunggu karena Sang Panembahan masih berada di ruang semadi Ki Putut Gajah Wengker? Tidak. Sang Panembahan telah wudar dari semadinya beberapa hari yang lalu. Sang Panembahan telah siap menerima kedatangan Sri Baginda. Mari Baginda. Sang Panembahan akan menerima Baginda di pendopo. Baiklah. Ken Arok telah naik ke pendopo. Putut Gajah Wengker meninggalkannya dan sejenak kemudian telah muncul kembali di ruangan itu bersama-sama Panembahan Dwipayana. Sang Panembahan berjubah putih, tertatih-tatih berjalan menuju ke lempengan batu yang biasa menjadi tempat duduknya. Dengan gerapiak semanak, Panembahan itu menerima kehadiran Ken Arok. Selamat datang, anak Mas Baginda.
Perbawa akan kehadiran Sri Baginda sedemikian besarnya, sehingga burung-burung perenjak berloncatan dengan riang gembira. Sebaliknya, Panembahan, aku merasa tidak habis-habisnya rasa heranku melihat ketajaman mata hati sang Panembahan, yang seolah mampu melihat tanpa batas. Seolah pula apa yang aku lakukan di Singasari, segala sepak terjangku sang Panembahan mengetahui semuanya. Itu terlampau berlebihan, anak Mas Baginda. Aku hanya manusia biasa. Aku bukanlah dewa-dewa. Aku hanya menguasai sedikit ilmu yang bisa aku pergunakan membaca gejala alam dengan isyarat atau firasatnya. Tidak lebih dari itu. Yang Panembahan katakan sebagai ilmu yang kecil itu, sebenarnya menurutku sesuatu yang luar biasa. Aku meyakini sekali mata Panembahan sedemikian awasnya. Mungkin penyambung penglihatan mata sang Panembahan, sosok orang berjubah merah misalnya. Sosok berjubah merah? Benar, Panembahan. Aku kurang mengerti dengan apa yang anak Mas Baginda maksudkan. Benarkah apa yang Panembahan katakan itu? Panembahan tidak mengerti apa yang aku maksudkan? Atau sekedar berpura-pura? Panembahan, kedatanganku kemari untuk mengambil pulang Pangeran Pati Anusapati. Kata-kata Ken Arok itu sedemikian langsung dan diucapkan tanpa perlu berputar-putar atau diulas bungkus basa-basi. Sang Panembahan nampak sedikit tertegun. Sang Panembahan kemudian tersenyum. Matanya yang sejuk dan jernih memandang ke arah Ken Arok. Bagaimana anak Mas Baginda merasa Pangeran Pati berada di sini? Apa yang terjadi dengan Pangeran Pati Anusapati itu? Sang Panembahan telah mengetahuinya. Untuk apa aku harus bercerita? Berceritalah anak Mas, agar aku tidak salah mengartikan apa maksud dan tujuan anak Mas kemari. Baiklah, Panembahan. Sebenarnya aku merasa yakin bahwa sang Panembahan tentu mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Anakku Pangeran Pati hilang karena ada yang mencuri. Di antara yang terlibat adalah Badrawati dan Lare Angon. Maka aku yakin bahwa di belakang peristiwa yang terjadi itu berasal dari tempat ini. Anak Mas belum menceritakan apa saja yang dialami oleh Pangeran Pati itu. Menurut yang aku dengar dari tembang rawat-rawat, telah terjadi sesuatu di Singasari. Menurut cerita itu, bahkan melibatkan seorang dukun teluh yang disewa untuk membunuh Pangeran Pati. Benarkah demikian, anak Mas Baginda? Tanpa disadarinya, Ken Arok merapatkan mulut dan menggeretakkan gigi. Sang Panembahan ternyata terlampau banyak mengetahui apa yang telah terjadi di Singasari. Bahkan peristiwa yang belum lama berselang. Padahal jarak antara Gunung Gangsir dan Singasari bukanlah jarak yang dekat. Bukankah demikian, anak Mas? Atau barangkali agar berita itu menjadi seimbang, anak Mas Baginda akan menceritakan menurut anak Mas. Tidak ada yang akan aku ceritakan, Panembahan. Semata-mata agar berita yang sampai di tanganku itu benar, anak Mas Baginda. Aku akan mendapatkan gambaran yang jelas jika anak Mas Baginda sendiri yang menceritakan. Tidak, Panembahan. Kedatanganku kemari bukanlah untuk membicarakan hal itu, tetapi untuk membicarakan Pangeran Pati Anusapati. Apalagi anak Mas bermaksud membicarakan hal itu. Agar berimbang, aku ingin mendengar anak Mas bercerita. Panembahan tinggal menjawab, Pangeran Pati ada di sini atau tidak. Oh, benar anak Mas. Pangeran Pati Anusapati berada di sini. Kalau begitu, aku akan membawanya pulang. Untuk sebaiknya, jangan dulu anak Mas Kenaro. Biarlah untuk beberapa lama Pangeran Pati berada di sini. Tempat ini cukup aman untuk melindungi Pangeran Pati. Panembahan bermaksud mengatakan bahwa Singasari bukanlah tempat yang aman bagi Pangeran Pati Anusapati. Pada kenyataannya, bukankah demikian anak Mas? Pangeran Pati yang masih bayi itu belum lama ini hampir saja celaka. Menurut yang aku dengar, seorang emban bahkan bermaksud meracuninya melalui makanan. Bahkan kemudian seseorang telah menghubungi dukun teluh
untuk membunuh dengan ilmu hitam yang mengerikan itu. Untunglah Badrawati dan Lare Angon mengatasinya. Panembahan seharusnya tidak ikut campur urusanku. Bukan maksudku untuk berbuat demikian, anak Mas Baginda. Yang aku lakukan tidak lebih dari sekedar mengulurkan tangan untuk memberikan pengayoman kepada bocah yang tidak bersalah. Apalagi jika anak Mas mau jujur. Bukankah seperti yang pernah anak Mas katakan sendiri? Anak Mas tidak suka mendengar tangisnya. Semata-mata karena Pangeran Pati itu bukan tetesan darah anak Mas sendiri. Cukup! Panembahan akan memberikan Anusapati itu kepadaku atau tidak? Untuk saat sekarang tidak, anak Mas. Pangeran Pati benar-benar berada di dalam bahaya. Aku akan memberikan penghayoman kepada Anusapati dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menjamahnya dari tanganku. Mampukah anak Mas Baginda melindunginya dari diri anak Mas sendiri? Janganlah anak Mas mengatakan bahwa anak Mas akan mampu melakukannya. Karena jika anak Mas bertanya tentang apa dan bagaimana kehendak hati itu, maka jawabannya bagaikan gemuruh ombak di laut yang sulit ditebak. Di suatu saat anak Mas bisa berhati jernih. Namun siapa yang berani menjamin akan demikian seterusnya? Bagaimana anak Mas? Aku tetap pada keputusanku. Aku akan membawanya pulang. Pangeran Pati tempatnya di istana. Dipelukan ibunya, tidak di sini. Sayang sekali Sri Baginda. Aku telah berkeputusan untuk membantu Sri Baginda dengan memberikan perlindungan kepada Pangeran Pati untuk beberapa lama di padepokan ini. Aku tetap pada keputusanku, Panembahan. Aku harus membawa pulang Anusapati. Dan aku mohon maaf, Baginda. Aku juga berkukuh untuk mempertahankan Pangeran Pati untuk tinggal di sini. Pangeran Pati berada dalam bahaya justru di istana. Baiklah. Rupanya aku harus menggunakan cara kekerasan. Hamba sarankan agar Baginda mempertimbangkan lebih dulu sebelum Baginda bertindak. Apalagi jika Baginda akan menggunakan pasukan segelar sepapan. Ingatlah Baginda, tempat ini hanya sekedar sebuah padepokan. Tempat orang-orang mencari kedamaian hati. Apa kata orang jika Baginda melakukan tindakan yang lepas dari kendali di tempat ini? Aku tidak akan melakukan itu. Tetapi aku meminta Anusapati kembali ke Istana Singasari. Hamba sarankan Baginda untuk kembali saja. Hamba akan mempertimbangkannya jika kelak Baginda akan datang lagi ke tempat ini dengan mengajak Tuan Putri Kendedes. Tiba-tiba pintu berderik. Ken Arok menggeretakkan gigi ketika dari pintu yang tiba-tiba terbuka itu muncul orang berjubah merah yang telah mengalahkannya. Yang sangat menyakitkan hati Ken Arok adalah orang berjubah merah itu tetap menggunakan wajah Senopati Jompo Keling. Dan sekali lagi dari arah yang lain, pintu kemudian terbuka. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.